Prospeker, perkenalkan saya Darni Kristen Bule, mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Riau angkatan 2021. Pada podcast kali ini kita ada tamu spesial loh untuk membahas seputar public speaking. Kira-kira siapa ya? Perkenalkan? Oke, langsung kita panggil ya. Kak Dedi Rahmansyah. Beliau adalah Duta Pendidikan FKIP 3 2021. Halo Kak. Halo Darni, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa, kabar baik juga. Luar biasa ya Kak. Oke Bang, langsung aja perkenalan diri, biar Sobat Prospeker pada kenal sama Kakak. Baik, terima kasih kepada moderator Darni Christian Gulo yang telah mempersilahkan saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmansyah, biasa dipanggil D atau Dedi. Saat ini saya sebagai profesional MC dan trainer dari Gita Center. Dan terima kasih telah diundang ke Hima Prospek. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu untuk pemanasan. Ice breaking itu seperti game jawab cepat. Pertanyaannya ringan-ringan aja Kak. 3 atau sampai 5 pertanyaan. Langsung kita mulai aja ya Kak. Boleh. Oke. Langsung aja ya Kak. Masa paling indah yang pernah Kakak alami dari SD sampai kuliah? Masa SMA sih. SMA ya? Oh, SMK, karena saya dulu SMK. Oh, Kakak SMK ya? Oke, langsung aja kita game yang kedua ya Kak. Hal paling berani yang pernah Kakak lakuin? Hal paling berani yang pernah saya lakukan adalah manjat pohon, ternyata saya jatuh. Itu merupakan keberanian saya, dan pada waktu itu tangan saya sempat bengkok juga, dan saya luruskan kembali dan dengan beraninya. Padahal biasanya orang dengan kepanikan seperti itu tidak berani, harus ke tukang pijit dulu. Tapi di situ saya berani meluruskan tangan saya sendiri. Itu merupakan suatu keberanian bagi saya. Iya, dan masih ingat sampai sekarang. Lanjut lagi ya Kak. Orang yang paling Kakak kagumi? Orang yang paling saya kagumi itu adalah ibu saya sendiri, karena memang motivator nomor 1 saya dibanding yang lainnya itu adalah ibu saya. Karena dari hal-hal yang beliau lakukan, dari hal-hal yang beliau berikan kepada saya, bisa menambah kesemangatan saya setiap melakukan aktivitas apapun. Oke ya, gamenya kita udahin sini aja ya Kak, karena ingat basi. Oke, ya benar-benar banget. Silakan dilanjut dari. Jadi kita langsung aja Kak membahas tentang public speaking. Nah, tapi sebelumnya ini saya mau jelasin dulu apa itu sih public speaking. Nah, dikutip dari di public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, public speaking itu merupakan satu kemampuan yang harus kita latih terus agar kita bisa menguasainya. Dan supaya kita bisa semakin jago dan pede melakukan public speaking, langsung aja kita tanya yuk ke Kak Dedi. Oke, langsung aja ya Kak, pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Seberapa penting kita mempunyai kemampuan public speaking, Kak? Oke, sekarang saya analogikan seperti ini. Betapa pentingnya public speaking harus kita miliki. Kita sering tampil presentasi di depan umum, apalagi kuliah, sering sekali, dan itu menggunakan public speaking atau tidak? Iya, perlu banget public speaking. Dan itu penting atau tidak? Sangat penting, Kak, karena itu nanti akan dia. Benar sekali. Nah, tingkat pentingnya public speaking itu dari situ. Dan juga menurut buku yang dikarang oleh Ngainun Naim, 70% aktivitas manusia adalah berkomunikasi. Nah, jadi mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, kecuali tidur ya, kalau tidur itu kita sudah non interaksi, kecuali memang kita ngigau, kita ngomong sendiri. Nah itu, menurut buku yang dikarang oleh Ngainun Naim, yaitu buku yang berjudul Dasar-Dasar Komunikasi, mengatakan bahwasanya 70% aktivitas manusia adalah berkomunikasi. Sekarang saya tanya Darni, profesi apa yang tidak menggunakan komunikasi dalam bekerjanya?
nggak ada sih Kak, semua perlu public speaking gitu. Karena Perlu, akan oke. berinteraksi dengan manusia, sangat perlu ya. Benar-benar sekali. Walaupun memang, oh ada nih Kak, nelayan kan nggak butuh komunikasi. Nah, nelayan itu dia mencari ikan memang dengan cara diam. Tapi setelah dia mendapatkan ikan, kemudian dia memperjualbelikan ikan tersebut, tentunya harus ada komunikasi. Kalau tidak, ikan tersebut tidak akan terjual dengan keras, tidak akan terjual. Itu tadi. Berarti di sini begitu pentingnya komunikasi, begitu pentingnya public speaking harus dimiliki oleh semua orang. Sama kan? Seperti yang dikatakan oleh yang dikarang oleh Nainu Naim dalam bukunya tadi yang berjudul Dasar-Dasar Komunikasi. Berarti itulah pentingnya komunikasi yang harus kita miliki. Oke. Itu dari Berarti memang sangat pentingnya ya kan Kak? penting sekali. Oke, next ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum? Sedangkan kita itu suka demam panggung, Kak. Pertama, kita harus perbanyak jam terbang. Dengan cara apa? Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita menjadi mahasiswa di ruang perkuliahan, kemudian dosen menunjuk siapa yang mau jadi moderator. Nah, kita ambil alih saja di situ. Saya Bu, saya mau jadi moderator untuk materi PPT yang Ibu berikan. Nah, di situ secara tidak langsung kita menambah jam terbang kita. Dikatakan pintar, saya juga tidak begitu pintar. Kalau dikatakan bagus public speaking-nya, saya juga tidak begitu bagus public speaking-nya. Akan tetapi dengan cara kita mengambil kesempatan tersebut, kita bisa melatih hal-hal itu supaya kita jadi terbiasa. Kemudian sering nih kita grogi. Kenapa sih kita setiap mau tampil itu kita grogi? Ada hal-hal atau penyebab grogi itu sering muncul. Yang pertama, kita kurang persiapan. Nah, ini biasanya. Aduh, udah hamin 5 menit baru siap-siap. Nah, ini tentunya dag-digdug dong. Hati kita, kemudian jantung kita merasa tidak tenang, merasakan keadaan yang tidak nyaman. Nah, untuk tips tersebut, kita bisa menggunakan teknik hamin 1 jam. Nah, ketika kita mau tampil hamin 1 jam, kita rilekskan diri kita, tidak membaca materi-materi yang akan kita sampaikan ketika acara dimulai. Sebab apa? Sebab ketika katakanlah kita malamnya sudah membaca materi yang telah kita cari, kemudian kita sampaikan di esok harinya. Nah, ketika hamin 1 jam akan memulai acara, kita rilekskan diri kita dengan cara santai, minum kopi, atau makan makanan di pagi hari, gorengan, sehingga diri kita menjadi rileks. Untuk menghilangkan grogi itu sebenarnya tidak bisa. Tetapi dengan meminimalisir kita bisa. Karena setiap orang, saya sendiri, tampil di depan umum saja pasti grogi. Tapi kita bisa meminimalisir hal tersebut supaya tidak begitu grogi dan tidak begitu kelihatan kita ini grogi atau demam panggung. Nah, seperti itu dari. Oke Kak, berarti kuncinya kita perlu relax ya Kak sebelum hamin 1 jam. Oke, Benar sekali. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya Kak. Kak, menurut Abang nih cara menghilangkan filler, misalnya seperti gitu, maksudnya kayak terbata-bata gitu dalam berbicara di depan umum. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu filler atau filler word. Nah, filler itu adalah hal-hal yang sering kita ucapkan yang tidak ada maknanya. Pengisi dalam sebuah kata-kata tapi tidak ada maknanya. Contohnya apa namanya? Terus anu. Nah, itu sering sekali kan? Nah, sering sekali. Sering sekali. Tanpa kita sadari, secara frontal itu keluar sendiri dari mulut kita. Padahal itu merupakan dosa dalam public speaking. Nah, kalau dalam ilmu public speaking itu merupakan dosa. Nah, cara untuk menghilangkan filler word
yang tadi Ya, dengan cara kita sadar. Yang pertama itu sadar. Nah, dengan cara kita sadar, otak kita bisa menginternalisasi kata-kata yang akan masuk. Contohnya, kita menjelaskan seputar kesehatan mental adalah perilaku yang dialami oleh setiap manusia yang sedang mengalami overthinking. Contohnya seperti itu. Nah, kita harus sadar dulu. Sambil kita berpikir, kita sadar. Ketika kita mau mengucapkan kita sadar dulu. Oh, jangan nih, jangan atau apa namanya. Kan nggak enak kan kalau kita dengar, apalagi filler word ini dikatakan atau diucapkan terlalu sering. Ini akan mengganggu telinga audiens. Atau yang mengerti tentang public speaking itu akan menjadi risih sekali terdengar di telinga. Dengan cara seperti itu, kita sadar dulu bahwasannya memang filler word ini nggak penting banget dalam sebuah kata-kata. Maka harus kita hilangkan. Yang kedua, dengan cara jeda. Darni tahu Pak Jokowi kalau menyampaikan pidato seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Indonesia. Nah, di situ Pak Jokowi menggunakan teknik jeda. Pak Jokowi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mereka ketika menyampaikan pidato di depan umum, mereka menggunakan teknik jeda. Nah, jeda ini juga bisa meminimalisir filler word itu terjadi. Karena dengan cara kita berjeda, kita bisa lebih meminimalisir. Contohnya tadi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmansyah, biasa dipanggil D. Walaupun terlihat begitu santai, akan tetapi itu adalah sebuah teknik untuk meminimalisir. Kemudian kita juga boleh memanjangkan kata terakhir. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmansyah. Nah, dengan cara kita memanjangkan seperti itu, tapi jangan lama-lama nih, supaya audiens tidak merasa bosan dengan kata-kata yang kita sampaikan. Cukup 1 detik saja kita berhentinya, atau 1-2 detik saja kita menjeda atau memanjangkan kata tersebut. Sehingga filler word itu tidak terjadi dalam rangkaian kata-kata yang ingin kita sampaikan. Seperti itu dari. Oke, Kak. Berarti keywordnya kita harus sadar dan jeda ya, Kak, agak menjeda gitu ya. Ya, benar. Sadar dan jeda itu penting banget dalam filler word. Oke, Kak. Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Kakak kan MC and trainer of public speaking di Kita Center dan juga Duta Pendidikan 3 di 2021 ya, Kak. Nah, bagaimana pengalaman public speaking Kakak sampai bisa di tahap ini? Oke, berbicara tentang pengalaman ya. Sebenarnya saya nggak begitu banyak pengalaman di public speaking, tapi saya orangnya lebih kepada orang yang suka mencari gitu. Nah, ketika satu hal yang saya lakukan itu gagal, saya tidak mau kalau kegagalan itu sampai stuck di diri saya. Saya terus mencoba, sehingga pengalaman saya dalam public speaking yang pertama itu sebenarnya teknik komunikasi itu dimulai semenjak saya berkuliah. Dulu saya ini cita-citanya pengen di ilmu komunikasi. Akan tetapi rezeki lain Tuhan memberikan beda rezekinya. Akhirnya saya masuk di bimbingan dan konseling. Padahal memang saya bersikeras tuh, saya harus bisa masuk ilmu komunikasi. Akan tetapi usaha-usaha yang kita lakukan kadang tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Maka sebab itu harus ada apresiasi diri kita. Nah, di saat saya tidak masuk di ilmu komunikasi, saya terus apresiasi diri kita, apresiasi diri saya maksudnya, sehingga saya memberanikan dan mengikhlaskan masuk di bimbingan dan konseling. Walaupun memang bimbingan dan konseling ini bukan jurusan yang saya minati, ternyata seiring berjalannya waktu di bimbingan dan konseling juga sangat diperlukan teknik komunikasi. Karena biasanya guru BK ini sering curhat ya.
Nah, tentunya kita harus memiliki komunikasi terhadap peserta didik, kemudian dengan guru-guru lainnya atau dengan orang lain. Nah, di sini salah satu pengalaman terbaik saya yang pernah saya alami di bimbingan dan konseling di perkuliahan ini. Kemudian pengalaman selanjutnya di duta. Karena duta itu juga dituntut memiliki public speaking yang kuat. Jadi saya bersikeras untuk ikutan karena memang di situ adalah passion saya. Nah, tips untuk semuanya ketika kita sudah memiliki passion, maka tekunilah. Nah, ketika kita menekuni apa yang kita minati, maka secara tidak langsung hal-hal yang belum kita miliki akan ada pada diri kita, termasuk public speaking itu tadi. Nah, dengan saya tadi menjadi duta, kemudian duta itu kan juga harus memiliki public speaking yang bagus. Kemudian didukung pada waktu itu saya daftar di Kita Center yang merupakan lembaga education dan training center, nah yang menangani atau memberikan pelayanan public speaking kepada masyarakat. Disitulah saya belajar jauh karena saya dari nol masuk situ. Itu sih kalau pengalaman public speaking yang saya miliki. Seperti itu, Dar. Oke, luar biasa ya pengalamannya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Di usia berapa kita seharusnya mempelajari public speaking? Kalau dikatakan usia, sedini mungkin kita harus bisa. Karena dari mulai anak-anak, sekitar anak-anak itu mulai lancar berbicara, dia mulai umur 4 tahun. Atau paling tidak ketika dia masuk TK. TK atau PAUD itu sudah diajarkan public speaking. Walaupun materinya tidak seberat kita yang dewasa, akan tetapi secara tidak langsung mereka diajarkan bagaimana cara menyanyi, bagaimana cara mereka berpidato. Nah, itu salah satu pengajaran di PAUD atau di TK dalam melatih public speaking mereka. Sehingga sedini mungkin ketika kita mengajarkan public speaking kepada anak-anak, maka anak-anak akan terbiasa. Apalagi kita yang sudah dewasa. Anak-anak saja penting sekali public speaking, apalagi kita yang sudah dewasa. Yang memang aktivitas kita memang berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang banyak, bahkan di depan umum kita interaksinya. Seperti itu. Kemudian sebenarnya dari faktor keluarga juga berpengaruh untuk melatih public speaking. Ketika kita menjadi orang tua atau untuk sobat prospeker yang ada di mana-mana saja, ketika kita menjadi orang tua, tentunya hal ilmu atau madrasah utama dari anak-anak kita adalah kita sendiri, orang tua. Kita yang mengajarkan bagaimana etika, kita yang mengajarkan bagaimana public speaking kepada anak. Maka biasanya anak pintar itu berasal dari kedua orang tuanya. Bagaimana pengajaran kedua orang tuanya, itulah yang menjadi faktor utama penentu anak itu berhasil atau tidak. Karena secara tidak langsung orang tua memang pada dasarnya sejak kecil sudah mengajarkan hal-hal demikian. Sehingga sedini mungkin public speaking itu harus banget diajarkan untuk anak-anak kita. Seperti itu, Darni. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa tips melatih public speaking? Oke, tips melatih public speaking itu ada 3. Yang pertama, mental yang kuat. Yang kedua, skill. Kalau di sini kita berbicara tentang public speaking, tentunya skill public speaking. Yang ketiga, kita harus punya knowledge atau wawasan. Mengapa saya katakan mental kuat ini berpengaruh dalam public speaking kita? Saya contohkan seperti ini. Saya dan Darni katakanlah satu kelas. Saya memiliki skill public speaking, akan tetapi saya tidak begitu pintar. Sedangkan Dani orangnya pintar, tetapi Darni kurang punya mental yang kuat dan public speaking yang kuat. Tentunya ketika ada dosen yang bertanya, siapa yang tahu apa itu cairan kimia gitu. Nah, Darni tahu nih jawabannya. Nah, saya tidak tahu.
Nah, terus Darni membisiki kepada saya, gini loh Dedi, cairan kimia itu adalah ini. Karena saya berani orangnya, walaupun saya nggak pinter-pinter banget, saya punya public speaking, kemudian saya berani. Akhirnya yang dapat nilai siapa? Saya, ya kan? Walaupun saya nggak tahu nih pertama jawabannya, akan tetapi yang dapat nilai adalah saya. Begitu pentingnya mental yang kuat. Kemudian skill public speaking. Saya punya mental yang kuat nih. Kemudian saya orangnya pinter, berwawasan. Akan tetapi saya tidak memiliki skill public speaking. Sehingga ketika saya menyampaikan di depan umum, saya itu gagu atau kaku, tidak bisa, terbata-bata. Kemudian yang ketiga, knowledge, yaitu berwawasan. Saya punya mental yang kuat nih, ya berani orangnya. Punya public speaking yang kuat, tapi nggak pinter. Sama seperti saya contohkan saya tadi. Mau jawab apa nih? Saya bisa nih ngomongnya. Saya juga punya mental yang kuat untuk maju ke depan. Akan tetapi ketika ditanya, apa itu molekul? Saya nggak tahu. Tentunya ya, juga saya tidak akan mendapatkan nilai. Maka dari itu, tips public speaking, 3 tadi kuncinya, itu merupakan hal terpenting yang harus kita miliki sebagai public speaker. Silakan dilanjutkan. Iya, wow, udah habis nih pertanyaannya. Sebelum kita udah habis ya. Sebelum kita tutup nih podcastnya Kak, ada nggak closing statement atau pesan buat sahabat prospeker yang akan menonton nanti? Oke, closing statement dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba. Apapun yang kita lakukan ketika mendapatkan kegagalan, teruslah mencoba. Habiskan jatah gagalnya. Ketika kita gagal, jangan malah down, tapi apresiasi kepada diri sendiri bahwasanya kita sudah berjalan dan berproses sejauh ini. Oke? Karena ada 2 pemuda di dunia. Yang pertama, mereka yang menuntut perubahan dan mereka yang menciptakan perubahan. Tinggal dari kitanya. Kita mau menuntut perubahan atau kita menciptakan perubahan. Itu tergantung dari kita. Dan terakhir dari saya, jangan menaruh ekspektasi tinggi pada manusia karena hanya akan membuat Anda kecewa. Itu saja Darni, saya serahkan kepada moderator. Oke. Ini kenang-kenangan dari Hima Prospek untuk Kakak. Mohon diterima ya, Kak. Oke, terima kasih Hima Prospek. Sebenarnya saya senang berbagi seperti ini. Iya, Kak. Terima kasih juga pada Kak Dedi yang telah meluangkan waktunya. Walaupun sebenarnya Kak itu sibuk banget ya. So sibuk sih. Sebenarnya tapi saya luangkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke. Saya tutup ya Kak podcastnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Bye.